As-sawabu bi fadlillah wal iqabu bi adlillah. Pahala itu adalah dengan fadlnya Allah, dengan karunia anugerah Allah. Sedangkan iqab atau siksa itu adalah bi adlillah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah rangkaian dari penjelasan dalam nazam sebelumnya. Sehingga di akhir disimpulkan oleh muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani bahwa memberikan pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada para hambanya atas amal soleh yang dilakukannya, itu adalah fadlun minhu. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang ke-50. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa in yuthibna fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Fa in yuthibna, mongko lamun aweh ganjaran sapa Allah ing kita, fa bimahdil fadli, mongko iku kelawan murni fadole Allah. Wa yu'adzib, lan lamun nyiksa sapa Allah, fa bimahdil adli, mongko iku murni kelawan keadilane Allah. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah bahwa as-sawabu bi fadlillah wal iqabu bi adlillah. Pahala itu adalah dengan fadlnya Allah, dengan karunia anugerah Allah. Sedangkan iqab atau siksa itu adalah bi'adlillah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah rangkaian dari penjelasan dalam nazam sebelumnya. Sehingga di akhir disimpulkan oleh muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani bahwa memberikan pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada para hambanya atas amal soleh yang dilakukannya, itu adalah fadlun minhu, fadl dari Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa sebagian hambanya atas amal buruk yang dilakukannya, maka itu adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dan azab. Sebelum kita membahas lebih dalam, terlebih dahulu kita hendaknya mengetahui apa itu pahala, apa itu azab, agar kita nanti bisa memahami permasalahan ini dengan benar. Pertama, pahala, as-sawab. Pahala adalah al-jaza alladhi yujazahul mu'min yaumal qiyamah mimma yasurruhu, yaitu balasan yang menyenangkan, balasan yang
menggembirakan, menyenangkan bagi seorang mukmin nanti pada hari kiamat atas amal soleh yang dilakukannya di dunia. Itu yang disebut dengan pahala. Jadi pahala adalah balasan menyenangkan. Ini yang pertama yang harus dipahami. Balasan yang menyenangkan, yang membahagiakan, menggembirakan untuk orang mukmin, karena yang bisa mendapatkan pahala itu hanya orang mukmin. Orang kafir meskipun mereka melakukan amalan-amalan yang zahirnya itu baik, itu tidak akan bernilai pahala. Nah, sehingga pahala itu adalah balasan membahagiakan, balasan yang menyenangkan untuk orang mukmin nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, tidak sekarang di dunia. Karena pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu balasannya nanti pada hari kiamat. Atas amal soleh yang dilakukannya di dunia. Itulah yang disebut dengan pahala. Seseorang yang beriman dan dia melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Artinya dia akan mendapatkan balasan menyenangkannya nanti di akhirat. Misalnya pahala itu contohnya ketika dia dikumpulkan di mahsyar, dia dalam keadaan berpakaian lengkap, memakai tutup kepala, menggunakan alas kaki, berkendaraan, itu namanya pahala. Orang lain mereka dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, dia dalam keadaan berpakaian. Orang lain dikumpulkan di mahsyar yang panas dalam keadaan tidak bertutup kepala dan tidak beralas kaki, dia bertutup kepala dan beralas kaki. Itu namanya pahala. Orang lain dia berjalan kaki, dia dikumpulkan dengan berkendaraan, itu namanya pahala. Ketika dihisab, dia dihisab dengan mudah. Ketika dia melewati sirat, dia terbang di atas sirat, atau dia menginjak sirat tetapi kemudian selamat. Ini namanya pahala. Ketika sudah melewati sirat, sudah tersedia minuman di haud, dia pun meminumnya. Dari situ dia tidak pernah merasakan kehausan lagi. Itu namanya pahala. Minum air dari haud itu adalah pahala. Masuk ke dalam surga adalah pahala. Menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga adalah pahala. Melihat zat Allah adalah pahala. Dan seterusnya. Itu namanya pahala. Balasan yang menyenangkan untuk orang mukmin nanti pada hari kiamat di akhirat atas amal soleh yang dilakukannya. Bisa dipahami apa itu pahala? Nah, kemudian yang kedua adalah azab atau iqab. Azab ini adalah kebalikan dari thawab, yaitu balasan yang menyedihkan. Kalau tadi balasan yang menyenangkan, membahagiakan, iqab atau azab adalah balasan yang menyedihkan terhadap hamba, orang-orang kafir dan sebagian orang mukmin pelaku dosa nanti pada hari kiamat atas amal keburukan yang dilakukannya di dunia. Itu namanya iqab atau azab. Jadi balasan yang menyedihkan nanti pada hari kiamat untuk orang-orang kafir dan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar atas amal keburukan, amal maksiat yang mereka lakukan di dunia. Itu yang disebut dengan azab atau iqab. Contoh azab atau iqab ini, misalnya ketika dia dikumpulkan, dia diseret misalnya oleh malaikat. Ini namanya azab. Ketika di mahsyar, dia
merasakan panasnya terik matahari yang sangat panas, sehingga sebagian mereka tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Ada yang dia air keringatnya sampai ke pinggulnya, sampai ke sampai ke hidungnya. Itu namanya azab. Ketika dia dihisab dengan berat, itu namanya azab. Ketika dia melewati sirat, dia terpleset-pleset di atas sirat, atau bahkan jatuh ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka, itu adalah azab. Nah, jadi balasan menyedihkan atas amal keburukan yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia, nanti pada hari kiamat itu namanya iqab atau azab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Itu adalah fadlun minallah, adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyiksa, mengazab sebagian hambanya nanti pada hari kiamat, itu adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini dikatakan seperti itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, memasukkan seseorang ke dalam surga, mengumpulkan misalnya seseorang, menghisapnya dengan mudah, mengumpulkannya dengan tadi berpakaian, berkendaraan dan sebagainya di mahsyar, diselamatkan dari sirat. Itu adalah fadlun minallah. Bagaimana dikatakan itu fadl? Fadl itu apa? Fadl itu adalah karunia. Bahasa terjemahnya karunia atau anugerah, yaitu sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, bukan merupakan kewajiban dari Allah. Itu namanya fadlun. Allah itu tidak wajib memberikan pahala kepada kita, tetapi Allah memberikannya. Itu namanya fadlun minallah. Seperti yang kemarin kita katakan tentang masalah nikmat. Allah itu tidak wajib memberikan hidup kepada kita, tapi Allah memberikannya. Itu namanya fadlun minallah. Allah itu tidak wajib memberikan kesehatan kepada kita, tapi Allah memberi sehat kita. Itu namanya fadlun minallah. Allah itu tidak wajib memberikan makan, minum kepada kita, tapi nyatanya Allah memberikan makan dan minum kita. Maka itu memberi itu adalah fadlun minallah, anugerah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga fadlun minallah, murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan fabi mahdil fadli. Fabi mahdil fadli, murni fadlnya Allah, murni karunianya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kita pelajari kemarin, disebutkan dalam kitab Zubat, wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tidak ada sesuatu yang wajib atas Tuhan. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang wajib ditinggalkan oleh Allah. Itu dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa memberikan pahala itu fadlun minallah? Bagaimana gambarannya? Kemarin sudah kita pelajari bahwa seseorang itu menjadi sa'id. Apa artinya sa'id? Dia menjadi orang yang bahagia di akhirat, masuk ke dalam surga sebagai ahlul jannah, mati husnul khatimah menjadi ahlul jannah. Itu
adalah apa? Bimasyiatillah, bitakdirillah. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dilihat dari awal ini. Dilihat dari awal ini. Bahwa seseorang menjadi beriman, kemudian dia menjadi penduduk surga, itu adalah ketetapan Allah. Jika Allah berkehendak, Allah menjadikan seseorang itu sebagai sa'id. Jika Allah berkehendak, maka menjadikan sebagian orang itu menjadi syaqi. Dan itu adalah bimasyiatillah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengharuskan Allah untuk menjadikan sebagian orang ini sebagai orang yang sebagai penduduk surga, orang yang beriman, dan tidak ada yang mengharuskan Allah untuk menjadikan sebagian orang menjadi ahlun nar, orang-orang yang kafir. Nggak ada yang mengharuskannya. Tetapi Allah pada azal menetapkan sebagian orang sebagai orang-orang mukmin, sebagai penduduk surga, dan sebagian orang lagi sebagai orang kafir, penduduk neraka. Udah. Dari sini, kalau seseorang itu sudah ditetapkan sebagai penduduk surga, maka dia jadi penduduk surga. Berarti seseorang itu masuk ke dalam surga, seseorang menjadi beriman, itu kan sudah fadlun minallah. Sudah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak wajib untuk menetapkan seseorang menjadi ahlul jannah, tetapi dia dijadikan sebagai ahlul jannah. Maka ini sudah fadlun minallah. Bisa difahami? Nah, jika di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa apabila Allah berkehendak seseorang itu untuk mendapatkan hidayah Allah, maka Allah menjadikan orang itu mencintai Islam dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Di sini siapa yang menjadikan seseorang itu kemudian mencintai Islam dan masuk ke dalam Islam? Allah. Nah, padahal dengan Islam seseorang itu akan diberikan pahala. Ya, dengan seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka seseorang akan diberi pahala. Berupa apa? Berupa surga yang abadi. Berupa surga yang abadi. Seseorang yang di dalam Al-Quran disebutkan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna naqira. Kalau seseorang itu mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang lain disebutkan uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Muttaqin di sini artinya yang menjauhi kekufuran, artinya orang-orang yang beriman. Coba lihat di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala berupa surga. Allah menyediakan pahala berupa surga dan nikmat-nikmatnya. Bagi siapa? Bagi orang yang mau beriman, bagi orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Sementara seseorang itu beriman dan beragama Islam, itu sudah ditetapkan oleh Allah pada azal. Dan jika Allah berkehendak seseorang menjadi muslim, maka Allah memberikannya hidayah. Nah, coba diperhatikan ini, yang kita nanti akan memahami bahwa ini memang fadlun minallah. Nah, fadlun minallah. Seseorang masuk ke dalam agama Islam, itu fadlun minallah. Sudah dia fadlun minallah, dia diberi pahala lagi atas amal yang dilakukannya. Dia masuk Islam, itu kan ketetapan Allah. Dia menjadi mukmin, itu kan ketetapan Allah.
dia masuk ke dalam agama Islam, dia beriman, itu juga Allah yang menciptakannya pada dia. Sudah seperti itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Maka pada hakikatnya dia masuk surga itu adalah fadlun minallah. Bukan karena semata-mata, bukan karena dikatakan bukan karena amalnya, tetapi karena fadlun minallah. Karena dari awal itu fadlun minallah. Dia menjadi mukmin fadlun minallah. Dia mau mendapatkan, mendapatkan hidayah itu fadlun minallah. Dia mau beramal soleh itu juga fadlun minallah. Kemudian masuk surga fadlun minallah. Maka kesimpulannya memberikan pahala itu adalah kepada sebagian hambanya itu adalah fadlun minallah. Bisa digambarkan. Nah, kita cari misalnya pendekatan. Bagaimana sebuah karunia itu, Ini pendekatan tetapi tidak sama, karena hanya pendekatan saja agar kita bisa memahaminya, Misalnya seseorang, bagaimana misalnya? Contoh, misalnya seseorang difasilitasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian dengan dia melakukan sesuatu itu, dia diberikan hadiah atas apa yang dilakukannya. Maka itu adalah misalnya ini agak kita memberikan contoh agar kita mudah memahaminya. Misalnya kamu diberikan uang agar kamu misalnya melakukan suatu perbuatan. Sudah kamu diberi uang agar dengan uang itu kamu melakukan suatu perbuatan. Kemudian ketika kamu melakukan perbuatan itu, kamu juga ditolong untuk melakukannya. Setelah kamu selesai melakukannya, kemudian kamu diberi hadiah karena kamu sudah melakukannya. Nah, coba dilihat dari proses awal itu sudah semuanya dibantu. Dari mulai awal modalnya dibantu, dalam pelaksanaannya dibantu, ketika dia berhasil dikasih hadiah, dikasih imbalan. Itu sudah kita bisa membayangkan itu adalah sebuah fadl. Di sini juga pada azal Allah sudah menetapkan seseorang itu mukmin. Itu sudah fadlun minallah, karena Allah enggak mewajibkan, karena tidak ada yang mewajibkan Allah menjadikan orang ini mukmin, tapi Allah menjadikannya mukmin, fadlun minallah. Udah. Kemudian setelah dia dikehendaki oleh Allah menjadi seorang mukmin, maka Allah menciptakan hidayah di dalam hatinya sehingga dia menjadi mencintai Islam dan kemudian masuk Islam. Allah menciptakan hidayah di dalam hatinya. Itu fadlun minallah. Kemudian Allah menetapkan dia mati dalam keadaan mukmin, di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Padahal dari awal itu Allah semuanya yang memberikannya. Dia menjadi mukmin, Allah yang menciptakannya, yang menetapkannya. Dia masuk Islam dan beriman, Allah yang menciptakan hidayah padanya. Dia kemudian mati dalam keadaan mukmin, itu juga dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Kemudian dengan sebab itu dia masuk surga. Maka dikatakan fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih satu kita contohkan, yaitu tentang iman, tentang seseorang itu menjadi mukmin, menjadi seorang mukmin, kemudian dia masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala atas keimanannya itu, masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Artinya seseorang yang mati dalam keadaan mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk ke dalam surga. Itu apa? Pahala. Pahala atas keimanan adalah masuk ke dalam surga. Di sini pahalanya adalah dukhulul jannah. Nah, di sini amalnya adalah meyakini atau masuk ke dalam atau iman dan Islam. Itu amalnya. Amalnya ini Allah yang menciptakan pada seseorang. Pahalanya juga Allah yang memberikannya atas amal tersebut. Nah, maka ini kita bisa menggambarkan di sini bahwa memang ketika Allah memberikan pahala kepada hambanya, maka itu adalah fadlun minallah. Betul-betul fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi pahala atas amal-amal di bawah iman kepada Allah dan Rasulnya. Pahala atas sholat, pahala atas ibadah-ibadah yang lainnya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukannya. Dikatakan bahwa kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu dilipat gandakan sampai hanya Allah yang mengetahui lipatan banyaknya. Saking banyaknya lipatan pahala yang diberikan bagi orang yang berpuasa. Tetapi selain puasa, itu satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Nah, perhatikan, seseorang melakukan satu kebaikan saja, itu sudah dinilai 10 kebaikan. Bahkan seseorang membaca Al-Quran, dikatakan dalam sebuah hadis, seseorang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka bernilai 10 kali kebaikan. Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Artinya kalau seseorang membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Dikalikan 10. Kalau seseorang membaca suratul Fatihah, ada berapa huruf itu dalam suratul Fatihah? Kalikan 10. Itulah pahalanya. Setiap amalan kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan lebih, bahkan ada yang dilipat gandakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Itu juga fadlun min Allah. Seseorang melakukan kebaikan sedikit tetapi nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar sekali, pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan itu adalah fadlun minallah. Karena jika seseorang dengan amal yang dilakukannya kemudian dibandingkan dengan kenikmatan surga yang abadi, itu kan sama sekali tidak sebanding. Nah, sama sekali tidak sebanding. Kalau seandainya seseorang begitu lahir
hanya kebaikan saja yang dilakukannya. Lahir sudah langsung sholat, puasa, thalabul ilmi, dia zakat, dia semua kebaikan dilakukan. Setiap detik dia melakukan kebaikan-kebaikan itu sampai umurnya 1000 tahun misalnya. Dia nggak ada maksiat sama sekali, kebaikan tak setiap detik dilakukannya. Apakah itu sebanding dengan nikmat di dalam surga? Tidak sebanding sedikit pun. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu abadi selama-lamanya. Bukan 1000 tahun atau 2000 tahun. Tetapi selama-lamanya tidak ada ujungnya. Dan tidak ada satu kenikmatan sebesar apapun di bumi ini yang sebanding dengan kenikmatan surga sekecil apapun. Artinya, kalau seseorang itu beramal, ya, kalau seseorang itu hanya dengan amalnya saja, itu tidak sebanding dengan kenikmatan, tidak layak dia untuk masuk di dalam surga. Tetapi manusia itu menjadi layak masuk surga karena fadlnya Allah, karena karunia Allah. Seseorang beramal sedikit, pahalanya diberi banyak. Beramal lagi sedikit, pahalanya diberi banyak. Sedikit, dia beramal sedikit hanya membaca la ilaha illallah. Dia diberi pahala yang begitu sangat besar. Seseorang hanya membaca la haula wala quwata illa billah, dikasih pahala yang sangat besar. Dikatakan kanzun min kunuzil jannah. Seseorang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Hanya hadir dalam majelis ilmu 1 jam saja. Belajar hanya 1 bab ilmu agama. Dikatakan apa? Khairun ya Abadzar la antaghduwa wa fata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya al-farqah. Lebih baik pahalanya dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau cuma dinilai 1, sama sekali ini kelayakan untuk masuk ke dalam surga, itu nggak ada kelayakan. Tetapi Allah melipat gandakan pahalanya. Hadir sekali belajar 1 bab ilmu agama sudah dinilai lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Bagaimana kalau kita belajarnya 2 bab? Bagaimana kalau kita belajarnya 3 bab? Bagaimana kalau kamu seperti di pondok ini, kamu belajarnya setengah 7 sampai setengah 12? Berapa bab ilmu agama yang kamu pelajari? Berapa pahala yang kamu dapatkan? Jika ikhlas lillahi ta'ala melakukannya, maka pahalanya begitu sangat besar, kayak udah nggak terhitung lagi besarnya pahala. Dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlun min Allah. Allah yang ngasih secara cuma-cuma kepada kita, bukan kewajiban Allah untuk melipat gandakannya. Amal-amal kecil bernilai pahala yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membangun sebuah masjid, meskipun masjid itu sebesar sarang burung, kecil, ini diibaratkan saking masjid yang dibangun itu kecil, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun untuknya rumah di dalam surga. Membangun masjid kecil, dia sudah mendapatkan apa? Pahala berupa diberikan rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga tentu bukan rumah biasa, istana, tidak sebanding dengan rumah semewah apapun di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fadlun min Allah. Namanya fadlun min Allah itu ya begini. Nah, makanya ada ungkapan seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya. Kenapa? Karena seseorang itu beramal itu pun dengan taufik Allah, ya kan?
Seseorang itu bisa hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena taufik Allah. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Seseorang melakukan sholat 5 waktu. Kenapa? Bitaufiqillah. Karena Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk melakukannya. Kita melakukan kebaikan, itu adalah bitaufiqillah, dengan taufik Allah. Sudah kita melakukan amal-amal soleh itu dengan taufik Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kemudian dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga, yang itu juga fadlun minallah. Ini semuanya menggambarkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Mazahiru rahmatillah, penampakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya itu jauh lebih banyak dari mazahir ghadabillah, dari penampakan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sebuah kesimpulan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala berupa apapun itu, termasuk pahala berupa memasukkan seseorang ke dalam surga, itu adalah bifadlihi, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan sampai seseorang kemudian salah dalam memahami. Sebagian orang salah memahami, dia mengatakan, oh seseorang itu masuk surga dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Ya udah, kalau gitu kita nggak perlu beramal, karena seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Maka kita ya, kalau sudah Allah memberi kita surga, meskipun nggak beramal, kita kan masuk surga nanti. Salah dalam memahami. Salah dia dalam memahaminya. Tidak seperti itu. Kalau Allah akan memberikan fadl surga, maka Allah akan memberikan fadl iman kepadanya. Allah akan memberikan fadl taufik untuk beramal soleh kepadanya. Dan kemudian dengan sebab itu Allah memberikan fadl masuk ke dalam surga. Bukan dicucuk, artinya langsung dipotong di akhir, dipotong akhir. Dia mengatakan yang salah faham ini, dia mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah, karena fadl Allah. Ya sudah, nggak usah beramal. Kalau Allah memang berkehendak memberikan rahmatnya kepadaku untuk masuk surga, kan saya masuk surga meskipun saya tidak beramal. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Jika Allah berkehendak memberikan fadl kepadanya berupa masuk surga dan pahala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan fadl berupa iman, menetapkannya menjadi seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikannya fadl taufik, sehingga dia bisa beramal amalan penduduk surga. Dan kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadl kepadanya berupa masuk ke dalam surga. Berurut. Itu mekanismenya. Bukan kemudian diambil sisi akhirnya, tetapi melupakan bahwa jika Allah berkehendak untuk menjadikan seseorang sebagai ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan penyebab dia untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu dia mati dalam keadaan beriman dan dia beramal soleh dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, wal iqabu bi'adlihi.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengazab sebagian hambanya itu adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir disediakan neraka untuk mereka. Wa'iddat lil kafirin. Neraka sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir dan Allah telah menyiapkan untuk mereka neraka yang mereka akan abadi di dalamnya. Orang-orang yang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat dengan azab yang abadi di dalam neraka. Sebagian orang-orang yang mukmin tetapi melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa besar, sebagian mereka Allah tidak mengampuninya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di dalam neraka. Tetapi mereka tidak akan abadi di dalamnya. Karena mereka adalah seorang mukmin. Allah mengazab mereka bi'adlihi, juga dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan bahwa itu adalah keadilan Allah ketika seseorang mengazab orang-orang kafir, yang padahal orang-orang kafir itu menjadi kafir karena Allah menciptakan dia kafir. Pada azal dia menetapkan dia menjadi kafir, maka dia kafir. Seseorang itu menjadi bermaksiat, dia minum khamar, dia berzina, dia mencuri. Kemarin karena apa? Bikhidlanillah, karena Allah menyesatkan mereka. Allah tidak menjaga mereka sehingga mereka jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Allah menciptakan kekuatan pada dirinya sehingga mudah dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu pelajaran kita kemarin. Seseorang menjadi syaqi adalah biiradatillah, bitakdirillah, fil azal, pada azal. Seseorang melakukan maksiat adalah bikhidlanillah, Allah menciptakan kemampuan pada dirinya untuk berbuat maksiat. Tapi dengan sebab itu, dengan sebab seseorang itu kafir, dengan sebab seseorang itu bermaksiat, di akhirat Allah mengazab mereka. Itu adalah bi'adlihi. Itu adalah dengan keadilan Allah. Sebagian orang yang nggak paham itu menganggap, loh, itu dia mengatakan itu nggak adil namanya. Allah yang menetapkan dia kafir, tetapi kemudian Allah mengazabnya. Allah yang menciptakan dia kafir, tetapi kemudian Allah mengazabnya nanti di akhirat. Allah yang menciptakan dia bermaksiat, tetapi Allah mengazabnya atas perbuatan maksiat itu. Sebagian orang kemudian berpikir itu berarti nggak adil Allah. Kenapa yang satu dibuat sebagai ahlul jannah, yang satu dibuat ahlun nar, yang satu dibuat melakukan diciptakan padanya taufik sehingga bisa beramal soleh, sementara yang satunya diciptakan khidlan sehingga dia mudah beramal maksiat. Itu berarti nggak adil menurut sebagian orang yang nggak memahami dalam masalah ini. Tetapi kita yang sudah paham, kita akan mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab sebagian hambanya itu bi'adlillah. Kenapa kok bi'adlillah? Karena tidak tergambar bahwa Allah itu zalim. Tidak tergambar bahwa Allah itu zalim. Tidak bisa dibayangkan bahwa Allah itu zalim. Kenapa demikian? Karena definisi zalim itu tidak bisa berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan, karena ini memang saling berhubungan,
bahwa kezaliman itu artinya melakukan tasarruf pada milik yang lainnya dengan tanpa izinnya. Itu namanya zulm. Ketika seseorang melakukan sebuah tindakan terhadap milik orang lain, milik yang lain dengan tanpa izin pemiliknya, maka dia telah berbuat zalim. Kemarin kita gambarkan, misalnya saya pinjam pulpen kamu, kemudian pulpen itu saya buang, atau pulpen itu saya rusak. Itu namanya zalim, karena saya melakukan sebuah tindakan terhadap milik yang lain tanpa seizinnya. Berarti saya melakukan perbuatan zulm. Bisa dipahami? Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan manusia yang manusia itu adalah miliknya, bukan milik selainnya. Kalau gambaran kita manusia ini semuanya adalah miliknya, milik Allah, karena Allah yang menciptakannya. Berarti Allah melakukan tindakan terhadap miliknya, bukan terhadap selain miliknya, atau bukan terhadap milik selainnya. Maka perlu izin apa enggak? Tidak perlu izin, juga enggak perlu ada yang mengaturnya. Karena Allah melakukan sebuah tindakan terhadap miliknya, yaitu manusia. Manusia itu miliknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Mau dikehendaki ini ahlun nar, ini ahlul jannah, sesuai dengan kehendaknya. Maka di sini enggak berlaku zulm bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memaknai zulm itu artinya adalah tidak melakukan perintah atau melakukan larangan. Tidak melakukan perintah atau dia melakukan larangan. Ketika kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk misalnya minum khamr, kemudian dia minum khamr, maka dia berarti menjalankan apa yang dilarang. Itu namanya zulm. Allah memerintahkan seseorang sholat, orang Islam sholat, kemudian dia enggak sholat. Itu namanya zulm, karena dia mukhalafatul amri. Dia menulayai apa yang diperintahkan. Itu namanya apa? Zulm. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memerintahkan Allah, juga tidak ada yang melarang Allah. Allah itu Tuhan. Gak ada yang perintah kepada Allah, tidak ada yang melarang Allah. Gak ada yang melarang Allah melakukan ini, tidak ada yang memerintahkan Allah melakukan ini. Maka Allah fa'alul lima yurid, melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Karena gak ada yang memberikan perintah dan tidak ada yang memberikan larangan kepada Allah, maka apakah dikatakan Allah itu menulayai perintah? Apakah dikatakan Allah itu melakukan larangan? Tidak. Karena nggak ada yang perintah, nggak ada yang melarang, maka nggak pernah Allah itu melakukan sesuatu yang dilarang, dan Allah tidak pernah melakukan sesuatu itu karena mengikuti perintah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, itu tidak pernah. Sehingga Allah tidak pernah zalim. Karena Allah itu tidak zalim, maka Allah itu adil. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagian manusia itu sebagai syaqi, itu bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Ketika seseorang itu menjadikan seseorang itu menciptakan khidlan dalam hati seseorang sehingga dia bermaksiat, maka itu bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Ketika seseorang itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengazabnya dengan azab yang abadi, dan menyiksa sebagian orang mukmin pelaku dosa besar dengan azab di neraka,
maka itu bi'adlillah, maka itu dengan keadilan Allah. Kenapa dikatakan dengan keadilan Allah? Karena nggak bisa dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu zalim terhadap para hambanya. Hadirin rahimakumullah. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, perhatikan bedanya antara ketika Allah memberikan pahala dan ketika Allah memberikan siksa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas amal saleh yang dilakukannya, maka tadi dikatakan satu amalan kebaikan dilipat gandakan sampai 10, sampai 100, sampai 700, bahkan lebih. Tetapi bagaimana seseorang yang melakukan keburukan? Bagaimana seseorang yang melakukan keburukan? Satu keburukan hanya dinilai dengan satu keburukan. Satu keburukan hanya dinilai dengan satu keburukan saja. Artinya seseorang yang melakukan satu sayyi'ah, satu keburukan, maka dia dinilai dengan satu keburukan. Kalau seseorang masih berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia tidak melakukannya, maka belum dicatat sebagai sebuah keburukan. Baru ketika betul-betul seseorang melakukannya, maka baru dicatat sebagai satu keburukan. Gak ada dilipat gandakan menjadi 2, 3, 10, atau 100, enggak. Itu pun masih bisa ada peluang pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang setelah melakukan kebaikan, setelah melakukan keburukan, kemaksiatan, kemudian dia melakukan kebaikan, tamhuha, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Maka ini juga menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang bi'adlillah, dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin gimana? Syarran yarah. Bagi seseorang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gitu ya. Sampai barang siapa yang beramal keburukan sekecil biji dzarrah, maka dia akan mendapatkan mendapatkan balasan atas keburukan itu sebanding dengan keburukannya. Nah, tidak lebih dari itu. Tidak ada pelipatan ganda dari keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran kedua dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengazab sebagian hambanya. Hadirin, semoga bermanfaat apa yang kita lakukan. Waktu sudah lewat. Sedikit rumit apa yang kita sampaikan pada hari ini, tetapi ini hal yang penting untuk kita ketahui agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala fadl yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fadl pahala dan surga kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.